Halo Sangamologers, senang sekali malam hari ini Bibo bisa kembali hadir. Sebentar, benerin dulu bajunya. Iya, senang sekali malam hari ini Bibo bisa hadir kembali dalam pembincangan kita, ya, yang akan membahas salah satu emiten yang baru saja melakukan stock split 1:5. Kebetulan Bibo juga adalah investor dari saham ini, yaitu PT AKR Corporindo atau Akra. Dan malam hari ini kita akan berbincang-bincang dengan manajemen dari PT Akra yang akan dilakukan oleh Bibo bersama dengan Pak Sures, ya. Sekarang kita invite Pak Sures untuk hadir di event ini. Sebentar, kita invite ya. Akra. Ya, kita Suresnya untuk bisa ngobrol-ngobrol tentang potensi saham Akra dan juga bisnis-bisnis yang dilakukan setelah stock split. Halo Pak Sures, how are Ah, you? Selamat malam Pak, apa kabar Pak Selamat Lukman? malam, Happy New Year, Happy New Happy Year. New Year Pak, Happy New Year, Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year. Senang sekali nih, Happy Ya New Pak, Year. betul. Dan saham Akra sudah stock split 1:5. Betul Pak. Mulai Congratulations kemarin Pak, sudah efektif congratulations Pak. Pak. Ya Pak. Congratulations di harga baru yang diperdagangkan dengan stock split 1:5. Kalau boleh tahu Pak Sures, ini stock split yang keberapa sejak Akra IPO Pak? Mungkin kalau nggak salah, kalau di tahun 2007 lakukan satu kali, 1:5. Dan tahun 96 atau apa itu 1:2 mungkin. Tapi Oke, jadi saya ini yang tahu di ketiga tahun ya? 2007 masih saya ada di Akra, kita lakukan stock split 1:5 Pak. Waktu Oke, itu juga oke. harganya itu dari 4.000 menjadi 800. Dan 800 harganya naik sampai 8.000. Mudah-mudahan Very good. dikali juga. Ya, minimal dari 8.000 kembali ke 800 kembali ke harga 4.000-an ya, Pak ya. 4.000-an Pak ya. Ya, ya. That's my expectation as an investor, Pak. Sure Oke. Pak, we will totally try hard Pak. Kalau boleh di-share sedikit, maybe you can share with us, sebenarnya what is the main objective of the management to do this stock split, Pak? Betul Pak. Mungkin di tahun September Oktober 2021 Pak, kita lihat di pasar waktu kita bicara dengan bursa dan lihat dengan itu mungkin lebih dari 60-65% dari transaksi saham semua itu dari retail, dan retail juga banyaknya adalah saya dengar dari presentasi dari bursa 65% itu adalah milenial dengan antara 17 sampai 25 tahun. Dan juga kita lihat analisanya banyak milenial juga mau invest di saham-saham yang liquid dan juga mungkin ada prospeknya bagus, dan harganya juga mungkin di bawah Rp1.000 per saham. Mungkin dia punya modalnya mungkin berapa juta, 2 juta, 1 juta, tapi dia mau beli berapa saham, tapi jangan harganya terjangkau Pak. Mungkin kalau gitu kita pikir kalau Akra di bawah Rp1.000 atau mungkin itu ada good opportunity dan liquidity bisa naik juga. Itu adalah satu hal. Juga Akra masuk di semua indeks, termasuk LQ45, IDX 33 dan Kompas semua itu. Dan sekarang di beberapa indeks seperti ESG Pak ya. Kita sudah di 4 indeks ESG. Pasti ini bisa menarik untuk banyak investor, especially investor milenial. Itu adalah tujuan Pak, kenapa kita lakukan stock split. Oke, jadi goodwill-nya adalah karena tahu domestic investor sekarang menjadi tuan rumah di Indonesia, and then already know that millennial investor probably within limited budget ya Pak, they want to invest in a very good company, tapi tidak perlu mengeluarkan upfront cost yang besar ya. That's why Akra do this kind of stock split to embrace more investor, retail, domestic, from millennial segment. Oke Pak, that's a very generous and very good objective sih Pak. Dan hopefully with this kind of stock split, Akra stock bisa more liquid in the market, considering juga Akra tadi sudah masuk ke beberapa indeks-indeks utama yang ada di IDX. Saya suka keliru nih karena ada satu perusahaan yang IPO dengan nama mirip dengan Akra ya Pak ya, cuman switch
Ya teman-teman, ini AKR ya, AKR Korporindo. Nah, AKR kita tahu nih Korporindo. Pak Sures ya bahwa Akra atau AKR adalah salah satu perusahaan yang memberikan kinerja terbaik dan konsisten lah dalam 2 tahun terakhir, walaupun ada pandemi, tetapi berhasil tetap growth sesuai dengan targetnya. Mungkin bisa diberikan Pak highlight the business result di tahun 2021 Pak? Ya Pak, ya, Pak, betul Pak. Akra sebagai perusahaan, sebagai distributor bahan baku atau kimia dasar dan juga energi seperti BBM ya, biosolar dan semua itu ada kebutuhan sehari-hari Pak. Good time, bad time, tetap semua industri butuh bahan baku dan juga BBM. Kalau lihat dalam 2 tahun terakhir waktu COVID ini, tetap Akra performance-nya luar biasa. Dan 2021 juga saya bisa lihat yang first look number-number yang keluar dari berapa ada perusahaan dan induk 2021 juga luar biasa dan mungkin pendapatan di tahun 2021 bisa naik lebih dari 25% Pak banding dengan Wow. Ya, mohon maaf ini agak sedikit ada kendala dari sisi network ya. Hopefully nanti bisa terdengar kembali suara dari Pak Sures ya. Jadi tadi mungkin dari Pak Sures sudah sampaikan bahwa terjadi kenaikan, ekspektasinya adalah kita accept dulu sebagai pengganti coba. Oke, kita invite lagi. Oke, kita sudah coba invite lagi ya. sorry Halo Pak, Pak Sures, mohon maaf. sorry Pak ada Ya. gangguan teknologi. No problem Pak, no problem Pak. Iya Pak. Ya Pak, tadi saya bilang kalau di tahun 2021 juga first look angka dari induk dan juga ada perusahaan pendapatan bisa naik kira-kira 25% banding dengan tahun 2020 Pak. Itu performance-nya luar biasa dan juga perkiraan saya seperti di 9 bulan 2021 profit Akra sudah hampir 797 miliar atau naik 20% banding dengan periode sama tahun lalu. Perkiraan saya mungkin kita bisa meet atau beat all the expectation dari konsensus Pak. Dari Wow. mungkin di pasar profitnya dia konsensusnya sekitar 1.050 triliun. Tapi saya yakin tahun 2021 waktu auditnya resultnya keluar pasti itu profitnya lebih besar daripada 1.050. Perkiraan saya itu antara 16 sampai 18% growth Pak tahun 2021 banding 2020. Very good Pak. As an investor saya juga cukup happy dengan performanya, apalagi juga very konsisten ya Pak untuk memberikan dividen setiap tahun, sehingga saya tetap keep saham AKR ini sebagai salah satu pilihan dari saham yang bisa saya pegang untuk long term ya. Nah, yang tidak kalah penting nih Pak, this is a very important and basic Pak. What is the prospect Akra business in the future Pak? Apalagi dengan kita lihat pertumbuhan PDB Indonesia juga diharapkan juga bisa lebih tinggi. Kemudian juga ada peningkatan mobility, karena kan kita udah tahu ya PPKM udah nggak jadi isu lagi. Orang juga sudah mulai bisa wandering around gitu. Bagaimana kira-kira kinerja dari segmen perdagangan dan distribusi tahun ini Pak, tahun 2022 Pak? Pasti Pak, kita pasti optimis Pak menghadapi tahun 2022 dengan tumbuhan ekonomi, mungkin perkiraan dari Bank Indonesia juga di tahun 2022 pada kisaran 4,7 sampai 5,5% dari GDP growth. Terus tadi seperti saya bilang, barang-barang yang kita distribute seperti kimia dasar atau energi itu semua terkait dengan economic growth Pak. Kalau economic growth is about 5% atau 5.5%, pasti chemical growth dan juga petroleum growth will be quite significant gitu. So dengan itu kita lihat tahun 2022 juga kita optimis perdagangan dan distribusi BBM dan kimia dasar dan logistik tetap bisa jalan dengan performanya baik. Dan even in 2022 as per the budget Pak ya, yang kita udah bikin budget untuk tahun 2022,
Mungkin saya lihat itu metrik utama seperti pertumbuhan pendapatan itu range-nya bisa antara 20 sampai 25%. Oke. Dan juga tumbuhan EPS juga double digit Pak di tahun 2022. Yang Wow. satu lagi selain trading and distribution, di budget yang perkiraannya adalah kawasan industri JP. Mungkin iklim investasi juga di Indonesia mungkin mulai baik ya. Mungkin tahun lalu kita udah dapat approval KIK dan juga dapat long term contract dengan Freeport. Dan sekarang juga ada banyak pembicaraan dengan investor-investor, calon-calon investor di JP. Hopefully we can convert many of those ya Pak ya. I think contribution dari JP juga di tahun 2022 bisa antara 20 sampai 25% dari laba bruto AKR. Oke. So that is why Nah, I'm quite confident even in 2022 profit growth can be in double digit Pak, sekitar 15 sampai 18%. oke. Nah, ini menarik sekali, Pak. Karena kan AKR ini ada dua bisnis utama ya, kalau saya bisa katakan. Ada perdagangan dan distribusi kimia, dan ada juga kawasan industri yang sudah mendapatkan lisensi sebagai kawasan industri, kawasan ekonomi khusus ya. Betul. Kawasan ekonomi. Nah, mengenai penjualan lahan nih Pak, penjualan lahan di JP ya, kawasan ekonomi khusus JP yang punya Akra, saya lihat sudah menunjukkan kenaikan ya. Bapak juga disampaikan tadi ada penjualan yang udah closing deal yang dengan Freeport di tahun lalu. Kemudian juga ada beberapa, waktu itu kita baca rilis pernah disampaikan juga bahwa Bank Indonesia juga akan membuat sentral untuk distribusi di sana gitu. Nah, berapa pencapaian tahun lalu dan pencapaian tahun ini Pak? Ekspektasinya Pak dari JP, dan berapa target penjualan tahun 2022 ini Pak? Mungkin JP tahun 2021 pendapatannya udah lebih dari 700 miliar. Itu dari penjualan lahan ke tenant-tenant seperti Bank Indonesia. Juga setiap tahun JP dapat sewa lahan dari Freeport itu untuk 80 tahun Pak. Setiap tahun kita dapat antara 130 sampai 150 miliar dari Freeport aja. Plus tahun 2022 Freeport juga minta laydown area-nya sekitar 80 hektar. Itu juga ada tambahan income dari Freeport. Perkiraan saya itu mungkin bisa contribute another 80 to 100 billion. So basically dari Freeport aja, JP bisa dapat 200 sampai 220 miliar rupiah sebagai lease income. Plus tahun ini, if we can close deals antara 40 hektar gitu Pak ya. Mungkin kemarin saya bicara dengan marketing, dia bilang antara 80 sampai 100 hektar. Dia ada pipeline-nya. Even half of it is converted. Saya pikir itu kontribusi dari JP bisa sekitar 25 sampai 30% dari profitnya Akra Pak. Tahun 2022. Oke. Kalau boleh tahu Pak, saat ini yang untuk Freeport sendiri Pak ya, untuk Freeport ini sudah komit untuk mengokupansi berapa persen sih Pak lahan JP Pak? Kalau jumlah lahan di JP yang saleable itu 1.200 hektar. Untuk Freeport kita already sudah alokasi sekitar 180 hektar Pak dari 1.200. Artinya jadi antara 12 sampai 15% ya? 15% Pak dari itu. Tapi untuk bagusnya adalah kalau itu smelter Freeport sudah jadi, kemarin saya baca juga dari presidennya Freeport, ada banyak industri yang mau masuk yang mungkin downstreamnya dari copper Pak. Mungkin tembaga copper yang diisut 600.000 metrik ton. Sekarang banyak copper yang bikin di Indonesia itu semua impor Pak. Ini coppernya ekspor mungkin banyak. So basically ada di downstream industry atau ecosystem surrounding that copper smelter which can also come into JP. Itu bisa electric vehicle, itu bisa mungkin plate, itu can be pipa, it can be a lot of other things which use copper as a raw material Pak. Oke. Jadi kalau boleh disampaikan saat ini Freeport menjadi salah satu anchor utama yang mereka juga mengokupansi sampai dengan 15% lahan JP, plus sudah ada satelit-satelit industri dan bisnis yang memang relate ke hasil dari smelter Freeport ini ya, downstreamnya ya Pak ya. Betul, nah, kalau boleh tahu Pak, untuk tahun 2022 berapa Pak ekspektasi kontribusi dari revenue dan net profit Akra yang disumbangkan oleh JP ini Pak? Ya, kalau revenue itu mungkin bisa antara 1,2 sampai 1,5 triliun. Tapi yang consolidated revenue Akra bisa antara 25 sampai 27 triliun.
Tapi kontribusi ke laba bruto itu bisa signifikan, Pak. Mungkin itu bisa antara 25% Pak dari laba brutonya AKR kalau kita bisa jual 40 hektar plus ada kontribusi dari JP gitu, Pak. Oke. Kalau boleh tahu ini pertumbuhan bisnis selama ini Pak, growth-nya ya dari yang 2021 itu majority karena ada tambahan stream dari GP ini yang memang significantly high, atau bisnis existing distribusi dan perdagangan juga ada pertumbuhan Pak? Ya, tahun 2021 Pak, kalau bicara ke trading and distribution business, star performer adalah chemical Pak, basic chemical. I think the growth in volume di basic chemical itu bisa capai 30% banding dengan 2020. Oke. Mungkin di tahun 2020 ada beberapa industri yang kena COVID, tapi di 2021 sudah comeback lah. So basically kita lihat basic chemical di tahun 2021 growth-nya luar biasa dan itu mungkin kontribusinya signifikan ke growth to profit di Akra. Volume-nya bisa growth sekitar 30% banding dengan periode di 2020. Dan juga di kuartal 4 tahun 2021 Pak, kita performance-nya lebih dari ekspektasi. So basically kita tahu lah dunia hadapin banyak isu-isu terkait logistik. Mungkin kapalnya belum bisa dapat, mungkin kontainernya gak ada. Banyak isu untuk banyak negara dan juga distributor. Tapi AKR sudah memiliki semua aset. Kita punya tanker, kita punya kapal, kita punya terminal, semuanya yang memiliki AKR. So kita tidak ada masalah untuk cari-cari kapal atau mungkin truk atau semuanya, Pak. So itu juga satu faktor kenapa kuartal 4 AKR performance-nya luar biasa. Dan mudah-mudahan dengan infrastruktur yang kita punya tahun 2022 juga, dengan economic growth-nya mungkin sekitar 5-5,5%, ya kita bisa perform lah untuk trading and distribution. So I think we met most of the guidance yang kita kasih untuk petroleum and chemical, dan juga kita bisa tahan margin Pak di tahun 2021. Oke, jadi basically pertumbuhan bisnis tidak hanya disupport oleh bisnis-bisnis yang baru ya kayak JP, tetapi juga existing bisnis distribution dari basic chemical juga memang penjualannya atau salesnya juga growth hampir 30% ya Pak ya. Nah, ya untuk sekarang chemicalnya 30%. Ya, menarik sekali. Jadi ada pertanyaan yang seperti ini Pak. Ini kan sekarang harga minyak juga cukup tinggi ya, berfluktuasi. Apakah ini mempengaruhi Pak kinerja dari Akra atau tidak terlalu berpengaruh karena model bisnisnya berbeda gitu? You're right Pak. Our business model is different. Bukan kita trader yang mungkin ambil posisi di minyak Pak. So kalau trader ya kalau dia ambil posisi harganya naik dia untung, kalau itu turun dia rugi besar. Tapi AKR sebagai distributor kita nggak ambil risiko untuk harga itu cuma formulanya pass through Pak. Apapun adalah harga minyak di dunia kita pass through dua customer, ya kita main di margin atau mungkin yang markup yang kita dapat Pak. Dengan itu, even in tahun 2020 waktu minyaknya minus Pak ya negatif, tapi tetap AKR bisa grow profitnya lebih dari 20% tahun lalu. So because of this business model, we are not affected by any changes and things. Tapi itu harus ada disiplin. Harus beli sesuai dengan apa yang butuh, jangan spekulasi Pak. Oke, menarik Pak. Nah, sekarang mengenai bisnis SPBU nih Pak, stasiun pengisian bahan bakar umum. Kan Akra membuat peluang kerjasama dengan pihak ketiga ya dalam bentuk franchise. Bagaimana Pak progresnya Pak? Udah berapa banyak nih penambahan SPBU dari tahun 2020 ke tahun 2021 Pak? Ya, Pak. Sekarang kalau ada dua merek Pak ya di AKR retailnya, satu dengan mereknya AKR yang jualan BBM bersubsidi, yang barusan kita juga udah tunjukkan sebagai distributor dengan Patra Niaga itu mungkin udah ke tahun ke-11 atau apa itu dari BP Amigas. Kita punya 135 lokasi itu outletnya. Itu tidak ada tambahan ya, kita tetap jalanin 135. Tapi dengan BP yang ada mereknya BP AKR, barusan kita buka SPBU ke-25 Pak di kemarin di Jalan Pelanjang dekat Simpro gitu. Dan tanggal 31 Desember juga buka di Sunter. So, sekarang udah 25 pompa bensin dengan mereknya BP AKR di Jabodetabek, juga di Surabaya, di Jalan Tol dan semuanya. Mungkin di tahun 2022 kita mau buka sekitar 30 lagi
Mungkin akhir tahun ini bisa ada 55 pompa bensin dengan mereknya BP, 55 sampai 60. Oke, kalau boleh tahu Pak, kenapa perusahaan dan juga bermitra dengan BP ini masih terus mencetak pertumbuhan penambahan dari gas station Pak? Betul, Pak. Sampai Kalau sampai ya, mungkin dari 25 jadi 55 itu kan ya, suatu hal yang signifikan gitu Pak. ya, Pak. Sebenarnya begini, Pak, di Indonesia, negara dengan jumlah penduduknya 270 juta orang ya, jiwa itu, kita cuma ada 8.000 pompa bensin, Pak. Negara seperti yang Malaysia, Filipina, yang mungkin populasi dan ekonominya mungkin banding Indonesia lebih kecil, ada 15.000, 7.800 gitu, Pak. So, jumlah penduduk untuk satu pompa bensin di Indonesia itu sekitar 35.000 orang. Tapi kalau lihat yang negara-negara yang mungkin di China atau mungkin di developed country, itu bisa 1:7.000. So actually Indonesia, that's why if you see many of the places ya, masih ada antri untuk ke BBM dan banyak yang jualan masih pakai botol atau mungkin yang gitu. So there is a lot of opportunity for growth in petrol station di Indonesia. So that's why BP juga menarik untuk investasi di Indonesia, Pak. So basically the planning untuk BP dan AKL dalam 10 tahun kita mau bangun 350 pompa bensin. Itu target kita. Tapi pompa bensin BP AKR itu beda dengan pompa bensin dari kompetitor. Kalau di kompetitor seperti Pertamina dulu Pak ya, cuma jualannya BBM. Tapi di BP AKR itu sudah ada BBM 92, 95. Tapi juga ada gerai-gerai Pak. Mungkin untuk toko seperti Alfamart, ada retail shop ya Pak ya. station semua itu. Dan ke depan kalau ada opportunity kita juga bawa electric charge point dan semuanya di situ Pak. That's why basically sekarang juga untuk ketarik investor dan juga franchisee dan juga di city mungkin mau dapat 2.000, 3.000 square meter agak susah. Mungkin size-nya mungkin 800 square meter, 1.000 square meter juga. Sekarang kita udah bikin compact Pak. SPBU compact yang pakai container. Bukan seperti dulu yang bangun semuanya underground. Semuanya pakai container, tapi semua dengan canopy dan semua. Investasinya juga lebih kecil daripada full station. Menarik. Nah, kemudian Pak, terkait dengan hype ya, kita ngomongnya masih hype lah, karena juga saat ini masih belum banyak orang yang dapat membeli mobil electric vehicle atau electric vehicle cars ya, karena juga kan harga juga masih cukup tinggi, paling murah mungkin sekitar 600 jutaan ya dari Hyundai itu. Tapi orang sudah menggadang-gadang gini kan, bisnis dari stasiun pengisian baterai ya untuk mobil ini atau SPKLU atau namanya SPBKLU. Nah, apakah Akra nanti juga akan mengembangkan bisnis ini Pak terkait dengan pengisian charging station buat electric vehicle? Ya, partner BP itu Pak, dia mungkin yang leader in this field dan dia juga udah punya teknologi Pak untuk electric charge station. Kalau lihat di UK, di Amerika dan juga China, BP sudah ada electric charge station yang bisa charging mungkin baterainya hampir 80% dalam waktu 30 sampai 40 menit. Misalnya kalau mau charge 34 menit itu harus KW-nya 150 kW atau 200 Pak. Nggak bisa dari rumah itu konslet. So basically dia sudah punya teknologi namanya Charge Master dan sudah buka di beberapa tempatnya di dunia ini. Tapi kita harus nunggu sampai jumlah vehicle di Indonesia udah ada lebih dari 10.000 atau 15.000. Sekarang saya dengar jumlah mobil di Indonesia yang listrik cuma 600 atau berapa. So basically go ekonomis. Tapi ada satu lagi konsep yang baru sekarang udah mulai consider adalah battery swapping Pak. Ya. Itu juga kita mungkin di pompa bensin BP AKR kita mau coba kerjasama untuk battery swap. Mungkin ada sepeda motor vehicle atau mungkin scooter yang mau swap baterai, kita mau juga kasih fasilitas di SPBU. Tapi di depan 3 tahun, 4 tahun ke depan waktu ada banyak mobil, pasti BP mau consider untuk itu. Introduce charging station di Indonesia Pak.
Ya, memang juga saya juga baca beberapa artikel kayak di majalah-majalah internasional bahwa sebenarnya sekarang yang menjadi isu kalau di global ya di negara-negara yang sudah mengadopsi banyak electric vehicle itu the problem adalah bukan harga kendaraannya tapi charging stationnya ya karena kan charging stationnya apalagi di beberapa negara kayak di Amerika itu kan mostly mereka mungkin on street parking ya, jadi rely on availability dari public station parking, public station charging. Masa mau ngecas di apartemen kan nggak bisa gitu kan atau Tapi Pak, saya lihat di satu artikel di China, Pak. Dulu kita ada manufacturing di kota namanya Lishou di Guangxi, Pak. Di sana mungkin yang kalau mobil listrik itu di bawah 50 juta rupiah dan pemerintah kasih charging free untuk subsidi. semua orang itu. Mungkin kalau ada fasilitas-fasilitas seperti itu atau subsidi untuk mobil, pasti banyak orang mau. Tapi masalahnya tadi Bapak bilang ada infrastruktur untuk charging dan ada apa listriknya mungkin yang itu. Tapi it's a matter of time lah Pak. It's a matter of time. Betul. Sekarang Bapak Presiden dan juga pemerintah minta kita harus ke renewable energy dan juga ke less carbon and also fossil fuel. Pasti electric vehicle will become very much in place. That's why di bensin SPBU, BP, AKF, kita mungkin luas, lokasinya luas, dan juga bisa sediakan semua fasilitas Pak. Waktu mungkin orangnya charging mobil 30 menit, ya makan dulu, shopping dulu, gitu Kopi Pak. kenangan dulu gitu ya. Itu Pak. Menarik. Jadi memang konsepnya akhirnya SPBU tidak lagi hanya menjadi tempat untuk orang membeli bahan bakar, tetapi mungkin juga menjadi retail experience di mana sambil menunggu atau mungkin khususnya kayak di sekarang yang terjadi ya di daerah-daerah untuk rest area gitu ya ada buat mereka berbelanja, mereka mengisi perut seperti itu ya Pak ya. Dan ini sudah diterapkan oleh BP dengan konsep dari retail yang ada di pom bensinnya Pak ya. Betul Pak. Very interesting Pak. Nah terakhir Pak, bagaimana indikasi kinerja keuangan 2021 dan proyeksinya untuk tahun 2022 Pak? Mungkin kita ulang lagi ini. Ya, oke. Kalau untuk keuangan AKR itu kuat Pak, nggak ada masalah mengenai cash flow. Ya, mungkin tahun 2021 aja perkiraan saya EBITDA-nya bisa antara 1,6 triliun sampai 1,7 triliun rupiah Pak. Mungkin dengan itu kita bisa bagikan dividen juga cukup besar. Ya, mungkin kita udah already give interim dividend 60 rupiah. Pasti itu dividen payout-nya lebih dari 50%. Tahun 2021 nanti RUPS-nya kita dilanggarkan di bulan April. Ya. Jadi kalau untuk anggaran AKR untuk tahun 2022, kita mungkin berdasarkan penilaian perusahaan ya, untuk permintaan bahan baku dan semuanya, pertumbuhan pendapatan range-nya antara 20 sampai 25%. Daripada tahun 2021. Kalau laba bruto perkiraan saya bisa 15% lah Pak growth-nya tahun 2022 dan EPS-nya bisa 15 sampai 18% growth. Artinya mungkin kalau tahun ini 2021 Pak ya, I still don't know the exact number. Let's assume 1.1 trillion. Tahun ini bisa sekitar 1,3 triliun Pak profitnya. Oke. Nah, ini kan Akra termasuk kategori saham yang kalau boleh saya bilang ini growth stock Pak ya, karena growth EPS-nya double digit, kemudian juga sahamnya juga aktif diperdagangkan. Harusnya orang juga masih tetaplah bisa lah membeli saham Akra ini secara berkala ya setiap bulan ya. Jadi tiap bulan nabung gitu ya. Mumpung harganya 800-an ya. Kalau udah harganya balik ke 4.000 lagi nyesel gitu. Stok split lagi dong gitu kan. Gitu. Ya, jadi ditabung, ada gaji disisihkan beli saham AKR karena selain pertumbuhan dari bisnisnya juga double digit, kemudian juga tadi ya dividen payout ratio-nya lebih dari 50% dari laba. Kemudian pertumbuhan harga juga saya udah cuan cukup banyak nih saya punya Akra tuh di bawah 3.000 waktu itu deh kalau nggak salah deh 3.000-an saya punya Akra. Jadi udah di atas 30%. Last time I spoke to you Pak, masih harganya di kisaran 24
3.000 Pak. Waktu itu Bapak kita Iya, waktu kita bilang gitu. bicara kan Ya, seperti itu. Jadi kita tahun udah lalu mungkin 4.800 kalau nggak salah. betul. Saya sempat ada beberapa saya take profit di 48 atau 46, saya lupa deh waktu Ya, itu Pak. deh. Mungkin kalau di Gitu. LQ 45, Akra juga udah masuk di top 5 company yang give return last year, Pak. Untuk pengembangan saham. And hopefully, Pak, dengan performance-nya tahun ini juga, hopefully we will still continue to deliver. Ya, we're hopeful Oke. that we should be able to deliver double-digit growth even this year, Pak. Oke. Kalau untuk ini Pak, mungkin di tahun 2022 ini rencana untuk apa ya, belanja modal difokuskan kemana Pak ya? Ya banyak Pak, mungkin yang maintenance capex saja. Tahun ini juga mungkin antara 200 miliar sampai 300 miliar untuk maintenance capex. Kalau untuk tambah pompa bensin 30 pompa bensin ya, mungkin banyaknya kita juga kerjasama dengan dealer. Dan mungkin kalaupun ada investasi ya mungkin kita share dengan BP. So tidak ada banyak isu mengenai cash flow, even for 30 petrol station that kita mau buka di tahun ini. Oke. Kalau di JP, I don't think there's much of a capex requirement. Ya, itu juga bisa funding dari penjualan lahan dan juga income dari lease dan semuanya, Pak. So tidak ada requirement for any big debt raising atau mungkin capital raising dari market. Tapi tetap siapa tahu ada opportunity for growth, ya mungkin kita selalu cari opportunity untuk growth in related area, Pak. Ya. Good to hear Pak, Pak Suresh. Hopefully tahun 2022 bisa mencetak pertumbuhan yang lebih tinggi, bisa mendeliver komitmen dari target-target yang disampaikan dalam rapat umum pemegang saham, dan diharapkan juga pertumbuhan harga sahamnya akan lebih baik lagi di tahun 2022 setelah stock split. Saya bilang ke teman-teman sih, harusnya sih kalau saham kayak Akra sih ya dari 800-an ke 1.000 lah atau ke 1.200 lah akhir tahun lah, biar kita minimal bisa ada pertumbuhan return dari harga sahamnya atau capital gain-nya 20% lah, cukup lah ya, untuk untuk perusahaan yang memang sudah cukup solid pertumbuhannya di dalam bisnis ini. Di IDX juga sudah masuk ke dalam indeks-indeks utama dan sudah menjadi pilihan tidak hanya oleh investor institusi asing, tetapi juga investor retail yang memang betul-betul mencari saham yang punya fundamental yang kinclong seperti Akra. Thank you, gitu. Pak. Thank you for your trust, Pak. Mungkin thank you Pak Suresh. Ya, Pak. Thank you, Pak. Thank you very much. Mungkin ada yang mau disampaikan terakhir, Pak? Ya, Pak. I think thank you very much, Pak, for the support. I think at this price also masih Akra PE-nya cuma 15 kali atau berapa, masih murah. I'm sure there is a lot of upside for this company to grow. Yang kedua juga di tahun 2021 juga kita fokus untuk ESG, Pak, sustainability dan itu. Barusan OJK dan Bursa juga keluarin microsite yang dia pilih sekitar 6 perusahaan, Pak. 4 dari situ adalah bank BCA, Mandiri, BRI gitu, Pak. Cuma Akra udah jadi satu dari 6 perusahaan yang pilih dari OJK untuk sustainability reporting. Dan barusan kita juga udah masuk di Sri Kehati Index di Desember. Dan juga di IDX Leader Index. Ini juga adalah satu consideration dari investor domestik dan luar negeri juga mengenai investasi, Pak ya. So we want to still improve our ESG reporting. Sebagai perusahaan kita sudah mulai reporting ESG dari tahun 2013, Pak. Baru 2021 itu sudah jadi compulsory untuk semua perusahaan. Tapi AKR dari tahun 2013 sudah ada sustainability report dan AKR masuk dalam top 6 companies di Indonesia yang pilih dari OJK, Pak. Mungkin mudah-mudahan ini juga menjadi satu faktor untuk orang-orang bisa lihat gimana perusahaannya reporting dan governance lah itu terkait itu, Pak. Ya, Pak. Terima kasih untuk itu. Mudah-mudahan tahun ini kita deliver, Pak. Thank you very much. Yeah. Thank you, Pak. Thank you for the opportunity, Pak. Thank you. Oke. Itu teman-teman tadi diskusi kita dengan Pak Suresh dari PT AKR Corporindo. Seperti tadi Bibo sampaikan bahwa Akra ini adalah salah satu perusahaan yang memang punya pertumbuhan growth yang cukup solid ya. Harga sahamnya juga signifikan gitu ya sepanjang tahun 2021 pertumbuhannya. Lalu juga mereka punya sistem reporting yang
cukup baik. Jadi apa namanya, GCG-nya juga cukup bagus, kemudian juga masuk di beberapa indeks utama. Jadi kalau kalian memang misalkan betul-betul ingin mencari perusahaan yang memang cukup solid ya, model-model setara lah kayak BCA, BRI untuk masa depan gitu ya, Akra bisa dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif emiten yang bisa tetap terus diperhatikan sepanjang tahun ya, karena ini perusahaan bagi dividennya bagus, kemudian juga perusahaannya berbisnis yang cukup apa ya, cukup environmental friendly, kemudian juga sudah punya line of business ada 2, distribusi dari chemical, basic chemical, dan juga lahan industri. Kalau Bibo sih emang investasi di Akra ya, jadi senang sekali malam hari tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Sures untuk tahu lebih banyak tentang AKR Corporindo. Oke, teman-teman, demikian bincang-bincang kita malam hari ini, cukup singkat dan padat, tetapi mendeliver begitu banyak informasi yang menjanjikan ya terhadap prospek dari saham AKR Corporindo setelah stock split. Harapannya sih bisa ke level 1000-an lagi lah ya. Sekarang stock split di 830, 840, masih ada potensi upside 20% kalau kita pasang target di Rp1.000. Demikian bincang-bincangnya, demikian komentar dari Bibo juga. Good luck buat teman-teman besok hari Jumat ya, yang mau profit taking, yang mau ngecek saham-saham bagus bisa dicek juga. Jangan lupa gunakan Tetra Saham untuk analisis saham setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa lagi di live IG berikutnya. Bye-bye.